Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afiq Junadil Altof Elfurqan. Saya dari SDIT Baitus Salam. Saya akan mengulas buku yang berjudul Bang Untungnya Soleh. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Buku ini ditulis oleh Hari Sulastri. Tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini ialah Mustaqim sebagai ayah Imaduddin, Muniroh sebagai ibu Imaduddin dan istri Mustaqim, Ustadz Sobirin sebagai guru ngaji Imaduddin, Imaduddin sebagai anak dari Mustaqim dan Muniroh. Mas Afiq mulai ya. Pada suatu hari ada tokoh yang disegani dan disayangi oleh masyarakat sekitar. Tokoh itu bernama Mustaqim. Mustaqim ini menikah 10 tahun yang lalu. Mustaqim menikah dengan tokoh yang bernama Muniroh. Tetapi sampai saat ini mereka belum dikaruniai anak. Pada suatu hari Muniroh hamil. Saat Mustaqim pulang kerja, Muniroh menceritakan segalanya kepada Mustaqim. Mustaqim dan Muniroh sangat bersenang hati. Saat 9 bulan kemudian, Muniroh melahirkan anak laki-laki yang bernama Imaduddin. Saat Imaduddin berusia 3 tahun, Imaduddin mulai terlihat kenakalannya. Ayah Imaduddin yaitu Mustaqim mewajari itu karena memang anak 3 tahun memang seperti itu. Pada suatu hari saat dia SD, dia pernah membohongi teman-temannya. Ia berkata kalau ia berjualan kelereng. Tetapi dia juga berkata kalau kelereng itu jatuh entah kemana karena lubang celananya bolong. Lubang celananya bolong karena Imaduddin sengaja membolonginya untuk membohongi teman-temannya. Padahal teman-temannya sudah membayar. Pada suatu kejadian juga, Imaduddin berjanji kepada orang tuanya untuk pulang zuhur. Tetapi sampai asar, ia belum juga pulang. Ibu Imaduddin, yaitu Muniroh, mencari kemana-mana tapi tidak berjumpa dengan Imaduddin. Saat Mustaqim pulang dari kerja, Muniroh menceritakan semuanya kepada Mustaqim. Mustaqim mencari kemana-mana dan bertemu satu temannya yang bernama Agus. Agus ini berkata kalau ia melihat Imaduddin pergi ke pasar kaget. Awalnya Mustaqim tidak percaya. Saat dicek ternyata benar Imaduddin ada di pasar kaget. Ayah Imaduddin yaitu Mustaqim menasihati Imaduddin agar tidak berlaku seperti ini lagi. Ayah Imaduddin, Mustaqim meminta maaf dan berterima kasih sudah memberitahunya kalau Imaduddin ada di pasar kaget. Pada suatu hari, Imaduddin duduk di bangku SMP dan ayahnya Mustaqim itu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ibu Imaduddin, Muniroh, sangat bersedih hati. Imaduddin bukannya meringankan beban ibunya, tapi malah memberatkan beban ibunya. Pada waktu santai, ibu Mustaqim yaitu Muniroh menawarkan Mustaqim untuk belajar bersama Ustadz Sobirin. Mustaqim menerima tawaran ibunya. Keesokan harinya ia pergi dan berpamitan kepada ibunya. Ia pergi ke rumah Ustadz Sobirin. Berbulan-bulan kemudian, Imaduddin rindu kepada ibunya. Imaduddin izin untuk pulang. Ustadz Sobirin mengizinkannya untuk pulang. Sesampainya di rumah, Imaduddin disambut dengan hormat. Hormat dari ibunya. Imaduddin menceritakan semua yang ia pelajari. Ibu Imaduddin Muniroh sangat bersenang hati karena ia sekarang tidak lagi suka berbohong. Dia selalu jujur dan sekarang ia suka sholat ke masjid. Teman-teman, apa yang kita bisa dapat dari pelajaran ini? Pertama, kita tidak boleh suka bohong
Kedua, kita harus rajin membaca buku dan Quran. Yang terakhir, yang ketiga, setiap orang mempunyai kesempatan untuk menjadi baik, lebih baik, dan selalu baik. Sekian dulu ya cerita dari Mas Afik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa ya baca buku ini. Buku ini ada beberapa dari Kemendikbud. Yang Mas Afik tahu ada Bang Untungnya Soleh, Gara-gara Android, dan Nasi Goreng Beras Jagung. Segini dulu ya cerita Mas Afik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.